Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naysila Az-Zahra dengan nomor NPM 233111019. Di sini saya ingin mempresentasikan siklus akuntansi perusahaan dagang. Berikut ini pengenalan siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang merupakan proses dalam membuat laporan keuangan perusahaan tersebut dalam kurun waktu tertentu. Umumnya, perhitungan akan dimulai dari pengumpulan data transaksi hingga ke pembuatan laporan keuangan perusahaan guna melanjutkan penutupan saldo. Dan selanjutnya pengenalan perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan dengan bisnis utama membeli barang dari pemasok untuk kemudian dijual kembali ke konsumen. Produk ini tanpa adanya proses mengubah wujud dari barang tersebut. Sebagai contohnya yakni supermarket dan toko kelontong guna memenuhi kebutuhan harian. Prosedur akuntansi perusahaan dagang nyatanya tidak berbeda dengan perusahaan jasa. Perhitungan laba dan rugi ini dihitung melalui cara pengurangan biaya guna mendapat keseluruhan pendapatan dari hasil penjualan selama periode tertentu. Dan selanjutnya ialah 8 siklus akuntansi yang ada di perusahaan dagang. Yang pertama, identifikasi transaksi. Yang kedua, menganalisis transaksi. Yang ketiga, pencatatan transaksi dalam jurnal. Yang keempat, membukukan jurnal penyesuaian ke buku besar. Yang kelima, menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang keenam, membuat neraca saldo penyesuaian serta laporan keuangan. Yang ketujuh, menyusun jurnal penutup. Yang terakhir, ke-8, penyusunan neraca saldo. Setelah penutupan selanjutnya, ialah ciri-ciri perusahaan dagang memiliki 6 ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. Yang terakhir, keenam, tujuan utamanya mencari laba dengan menjual barang dengan harga lebih tinggi dibanding harga belinya. Selanjutnya ialah pencatatan transaksi akuntansi perusahaan dagang. Kesatu, pembelian. Terdapat 3 metode dalam pencatatan barang dagangan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. A. Pembelian secara tunai dengan pencatatan sistem persediaan periodik. Pembelian pada kas pembelian di debit. Kas di kredit. B. Pembelian secara kredit dengan pencatatan sistem persediaan periodi. Pembelian pada utang dagang. Pembelian di debit utang dagang di kredit. C. Pembelian secara tunai dengan pencatatan sistem persediaan perpetual. Persediaan barang dagang pada kas persediaan barang dagang di debit cash di kredit. Atas perbedaan yang terjadi, maka di akhir periode pada sistem periodik akan mencatat harga pokok penjualan sebagai berikut. Harga pokok penjualan pada pembelian. Harga pokok penjualan di debit. Pembelian di kredit. Yang kedua, penjualan. A. Pembelian secara tunai dengan pencatatan sistem persediaan periodik kas pada penjualan kas di debit penjualan di kredit. B. Pembelian secara kredit dengan pencatatan sistem persediaan periodi piutang dagang pada penjualan. Piutang dagang di debit penjualan di kredit. C. Pembelian secara tunai dengan pencatatan sistem persediaan perpetual. Mencatat penjualan dan mencatat harga pokok penjualan kas pada penjualan dan harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang kas di debit penjualan di kredit dan harga pokok penjualan di debit persediaan barang dagangan di kredit. D. Pembelian secara kredit dengan pencatatan sistem persediaan perpetual. Mencatat penjualan dan mencatat harga pokok penjualan piutang dagang pada penjualan dan harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan. Piutang dagang di debit penjualan di kredit dan harga pokok penjualan di debit persediaan barang dagangan di kredit. Yang ketiga. 3. Diskon dan retur. A. Mencatat diskon penjualan dan mencatat retur dan potongan harga penjualan. Retur dan potongan penjualan di debit piutang dagang di kredit persediaan barang dagang di debit harga pokok penjualan di kredit. B.
Mencatat retur dan potongan pembelian menggunakan sistem persediaan perpetual dan mencatat retur dan potongan pembelian menggunakan sistem persediaan periodi. Utang dagang di debit persediaan barang dagang di kredit dan utang dagang di debit retur dan potongan pembelian di kredit. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Apabila ada kesalahan dan materi yang kurang lengkap mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.